Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Ciletu Panda. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan satu buah tips atau cara mengeprint resi Tokopedia ya menggunakan printer Panda PRJ 58D ini ya. Nah, bagaimana caranya? Ikutin terus videonya ya. Nah, untuk penggunaan kertas di sini kita bisa menggunakan dua jenis. Yang pertama itu kertas thermal ya, ukuran 5840, ini kertas biasa, dan juga label stiker thermal ya, ini label stiker ya. Jadi ini bisa ditempel, bisa dibuka dan ditempel ya, ini agak susah. Nah, ini yang label stiker ya. Nah, untuk pertama-tama kita pasangkan dulu kertasnya ya. Ini untuk printer 58D, posisi mati ya, posisi mati dulu. Kita buka. Nah, untuk sebagai contoh saya akan mencontohkan penggunaan label stiker ya. Nah, sebenarnya itu sama, nanti kita pakai ini dengan pakai ini sama aja hasilnya ya. Jadi ini bisa menggunakan dua ya. Nah, posisinya seperti ini, kita letakkan seperti ini ya, kita tutup. Terus kita lakukan self test. Nah, self test di sini fungsinya untuk mengecek apakah printer ini bermasalah apa tidak ya, dan dia sudah siap untuk digunakan apa tidak. Nah, untuk cara melakukan self test ini tombol fit ditekan dan ditahan, sambil ditahan kita nyalakan. Lepas. Nah, kalau misalnya printer bisa melakukan self test sampai dengan finish, berarti printer tersebut sudah siap untuk digunakan ya. Nah, selanjutnya untuk pengeprintannya saya menggunakan perangkat Android ya, perangkat Android. Nah, di sini untuk aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Printer A. Nah, aplikasi Printer A ini kita bisa download di Play Store ya. Nah, kita terlebih dahulu kita pairkan dulu nih Bluetooth-nya ya. Kita buka pengaturan Bluetooth. Nah, di sini belum ada perangkat yang terpasang ya. Ini 58 printer adalah nama Bluetooth dari printer 58D ini. Kita pairingkan dulu. Pemasangan, dia akan minta passcode. Nah, passcode-nya itu adalah 04 kali. 1 2 3 4 ya. Oke. Nah, perangkat terpasang ya. Setelah itu kita keluar. Nah, kita masuk ke proses mendownload aplikasi Printer A-nya. Printer A bisa kita download di Play Store ya. Buka Play Store. Nah, ini kita ketikkan Printer A. Printer A. Ya. Nah, Printer A ini yang dari Kenzitech ya. Nah, kita install saja. Nah, bagi teman-teman, untuk sebagai informasi, Printer A ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar ya. Jadi ini yang kita download adalah versi trialnya, itu hanya berlaku selama 7 hari. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi Printer A ini bagus ya, dirasa bagus dan cocok, itu bisa membeli aplikasinya ya. Nah, untuk membeli aplikasinya itu bisa juga di Play Store ya. Nah, harganya itu kalau nggak salah itu 199.000. Nah, ini Printer A persen. Ini harganya 199.000 belum termasuk PPN ya. Kalau sudah termasuk PPN 10% harganya sekitar 218 ribuan ya. Nah, kita sebagai contoh kita menggunakan yang trial dulu ya. Nah, ini lagi proses download. Kita tunggu sampai proses download dan penginstalannya selesai ya. Nah, ketika sudah terinstall ya, kita bisa langsung buka aplikasi Printer A-nya. Ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Printer A ya. Nah, ini akan langsung muncul device yang sudah kita pair terlebih dahulu tadi ya, 58 printer. Nah, untuk settingannya khusus untuk 58D ya. Nah, karena kita menggunakan printer 58D, maka kita di sini memilihnya untuk yang 58 ya. Terus di sini kita centang ya. Nah, setelah itu kita pilih aplikasi yang di bawah ini, kita centang juga. Nah, dia akan meminta izin ya, perbolehkan izinnya. Setelah itu kita keluar. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah printernya koneksinya Bluetooth ya. Terus untuk 58 printernya yang sudah kita pair ya, kita pilih ukuran 58 mm. Ini dicentang dan juga ini dicentang. Setelah itu selesai ya, kita keluar
home screen. Nah, untuk aplikasi untuk Tokopedia-nya, resi pengiriman Tokopedia-nya, saya di sini menggunakan aplikasi Tokopedia Seller ya. Jadi saya tidak menggunakan browser lagi ataupun Google Chrome. Jadi saya langsung menggunakan aplikasi Tokopedia Seller yang bisa kita download di Play Store ya. Kita masuk kembali ke Play Store, keluar. Nah, ini tampilan awalnya. Kita ketik Tokopedia Seller. Ya, cari. Nah, Tokopedia Seller ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menggunakan Tokopedia Seller itu bisa diinstal dulu ya. Bisa diinstal. Nah, setelah itu kita login ke aplikasi login ke akun Tokopedia Seller kita. Ya, saya buka. Nah, dia akan nanti untuk tampilan home screen untuk ininya, setelah kita login akun kita akan tampilan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian penjualan di sini. Ya. Kita pilih yang siap dikirim. Nah, ini banyak yang siap dikirim, kita pilih salah satu saja random ya. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini dan sebelumnya saya minta maaf, ini bukan bermaksud untuk mempublikasikan alamat ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, setelah dipilih, nanti di sini ada pilihan titik 3 nih. Buka ya. Ada pilihan cetak label. Pilih cetak label. Nah, nanti akan masuk ke bagian pengaturan label pengiriman. Ini ada informasi tambahan yang kita klik. Nah, nanti akan muncul cetak dengan daftar produk ya. Kita aktifkan. Nggak basah. Ya. Setelah itu kita simpan. Maka produknya akan muncul di sini ya. Kita langsung cetak label. Nah, bagi teman-teman yang sudah menginstal printer A, dia akan langsung mengarahkan ke aplikasi printer A ya. Kalau defaultnya itu kan biasa seperti ini, simpan sebagai PDF ya. Ini kita langsung pilih yang printer A trial, kita langsung cetak menggunakan printer A. Oke. Nah, dia akan langsung masuk ke aplikasi printer A nya ini. Nah, untuk printer A ini dia mendukung untuk dua metode pencetakan, maksudnya dua layout ya. Pertama modelnya portrait dan juga mode landscape. Nah, kita coba dulu untuk yang mode portrait seperti ini ya. Kita langsung di sini, langsung kita cetak saja karena kita sebelumnya sudah atur ya, udah setting, cetak. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalnya untuk mode landscape-nya, kita putar, kita pakai yang lambang ini ya, logo yang ini, yang kedua. Jangan yang pertama. Kalau pertama itu dia hasilnya kurang bagus ya. Kita miringkan ya, seperti ini. Kita cetak. Nah, seperti itu. Oke, kita tekan space, kasih jarak. Terus kita lihat hasilnya. Nah, hasil cetakannya seperti ini ya. Ini lebih kecil dan jangan untuk kode bookingnya ini sudah langsung di otomatis generate ke atas. Jadi kalau misalnya dia kode bookingnya sekecil ini pasti tidak bakal bisa di scan nih. Tetapi kalau yang ini bisa di scan ya. Nah, kita coba untuk scan-nya ya. Saya siapkan dulu. Kita masuk ke PC ya. PC kita siapkan ke notepad. Nah, di sini ya, kita tekan. Saya hapus dulu. Nah, saya menggunakan barcode scanner 2 dari Panda ya. Scanner tipe 2. Ini kita coba scan. Ya, sama ya, bisa ya. Nah, terus ini kan hasilnya agak kecil nih. Sebentar. Nah, ini kan hasilnya agak kecil. Nah, sebenarnya itu bisa saja diperbesar, cuma hasilnya itu banyak. Sebentar. Nah, di sini ya, banyak nanti kalau kita pilih yang mode landscape yang pakai ini, dia banyak yang terpotong ya. Jadi biasanya saya sarankan kalau misalnya tidak perlu untuk informasi produknya ya, ininya kita hilangkan saja supaya tulisannya lebih besar ya. Centang, simpan, ininya hilang, cetak label, cetak ya.
Terus kita mode landscape kan, pakai yang ini ya, pakai yang gerigi. Dia jadinya hasilnya agak lebih besar, cuma banyak yang terpotong ini ya. Jadi kita tetap biasa sarankan untuk yang seperti ini. Kita potret landscape seperti ini ya. Ini cuma sebagai informasi tambahan saja. Nah, untuk informasinya itu jadi lebih besar ketimbang dengan yang seperti ini ya. Menggunakan informasi produk ini lebih bisa kebaca ya. Dan juga untuk barcode-nya udah pasti bisa terbaca. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga informasi ini bermanfaat ya.